Menduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, hari Sabtu 4 Februari 2023, bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara saya terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat orang banyak yang datang kepadanya bagaikan domba yang tidak mempunyai gembala. Ketergerakan Yesus oleh belas kasihan ini terjadi setiap kali Yesus melaksanakan kehendak Bapanya, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih, menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Itulah dasar dari semua karya pelayanan Yesus, tergerak oleh belas kasihan. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk ikut melayani dan melaksanakan karya kerasulan yang lain. Adakah sikap dasar tergerak oleh belas kasihan dalam hidup kita, dalam setiap pelayanan dan karya kerasulan kita masing-masing? Saudaraku, semua karya kerasulan kita, semua karya pelayanan kita mestinya didasari oleh kasih ini, tergerak oleh belas kasihan, karena itulah dasar yang juga dilakukan oleh Yesus dalam semua karyanya. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan kerasulan, namun tidak didasari oleh kasih dan ketergerakan oleh belas kasih, bisa jadi kita hanya menjadi petugas sosial yang hidupnya bisa menjadi hampa, tanpa merasakan sesuatu yang berarti, sehingga mudah mutung, mudah lelah, mudah capek. Tetapi dengan dasar ketergerakan oleh belas kasih, pelayanan kita, kerasulan kita akan semakin bermakna, baik untuk kita pribadi dalam pengembangan iman maupun bagi orang-orang yang kita layani. Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan. Ajari kami ya Tuhan, untuk memiliki semangat tergerak oleh belas kasihan dalam hidup kami, dalam setiap pelayanan dan karya kerasulan kami, sehingga hidup kami semakin bermakna dan berguna bagi semakin banyak orang. Dengan dasar kasih itulah
Kami akan berusaha dan berjuang melaksanakan segala karya kerasulan kami dan pelayanan kami sehari-hari, sehingga menjadi semakin selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Kami juga mohon berkat-Mu agar hari ini dan juga pekerjaan kami selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.